Hai Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang kita itu tidak bisa jalan sendirian ya. Jadi mungkin ini inspirasinya bukan dari pertanyaan dari pendengar, tapi dari inspirasi yang saya dapat gitu ya, dari perenungan saya dan pengalaman saya gitu ya. Dan mungkin udah lama banget saya ngebahas tentang menjawab berbagai macam pertanyaan dari pendengar. Udah lama nggak sharing-sharing tentang pembelajaran-pembelajaran yang saya dapat dalam hidup saya, dan saya rasa akan menarik kalau saya juga bisa sharing tentang apa-apa aja inspirasi atau pembelajaran-pembelajaran yang saya dapat gitu. Dan inspirasi kali ini itu saya dapat beberapa waktu lalu gitu, dimana saya jadi teringat lagi sama satu prinsip, yaitu namanya ora et labora gitu. Jadi ora et labora itu artinya kita itu nggak bisa berhasil atau mencapai tujuan kita itu hanya dengan daya upaya kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Dan kalau kamu pendengar lama yang mungkin mendengar sejak 2021 atau 2022, saya pernah cerita bahwa dulu ketika kuliah, ketika saya udah mempelajari ilmu psikologi, melanjutkan studi S2 psikologi juga kayak gitu, dan mempelajari berbagai macam ilmu-ilmu untuk bisa berhasil. Ada momen dimana saya akhirnya sombong. Ada momen dimana akhirnya saya congkak gitu ya. Saya merasa, saya pasti bisa mencapai apapun yang saya mau dengan kekuatan saya sendiri gitu. Akhirnya dari situ saya udah mulai jarang berdoa, udah mulai jarang ibadah. Dan akhirnya yang terjadi, rasanya kehidupan itu kayak berat banget. Karena saya mikulnya sendiri gitu. Sampai suatu ketika waktu itu saya akhirnya punya pacar, yang mana sekarang udah jadi istri saya gitu ya. Dimana setiap minggu itu agenda kami sebelum jalan-jalan ke mall atau kemanapun gitu adalah kita ke gereja dulu paginya. Dari situ saya mulai ke gereja lagi kayak gitu sama pacar saya, dan seiring berjalannya waktu saya kok ngerasa hidup saya jadi lebih dalam tanda kutip lebih ringan gitu. Sepertinya beban-beban dalam hidup itu tidak seberat sebelumnya. Salah satunya adalah saya merasa karena ketika saya melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, itu hidup kita akan jauh lebih kita akan jauh lebih kuat dan kita bisa menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang ada gitu. Jadi kita nggak sendirian, kita jalan sama Tuhan gitu. Dan akhirnya sejak itu hidup saya jadi jauh lebih baik. Saya dapat pekerjaan yang jauh lebih baik juga, dan akhirnya dari pekerjaan itu berdampak ke akhirnya finansial saya jadi jauh lebih baik. Kalau dulu saya kemana-mana itu naik kereta, sekarang saya udah ada kendaraan sendiri. Nah, proses itu, perubahan-perubahan itu terjadi ketika saya udah mulai dekat lagi gitu sama Tuhan. Dan saya merasa belakangan ini mungkin saya mulai kayak dalam tanda kutip agak lupa lagi gitu ya untuk lebih sering berdoa, untuk ibadah kayak gitu. Karena satu dan lain hal, karena mungkin beralasan bahwa aku kan sibuk kerja, aku kan sibuk achieve goalku gitu. Kita kadang terlalu sibuk untuk mengejar tujuan kita sampai kita lupa sendiri gitu bahwa kalau kita ngejar sendiri itu berat. Kalau kita libatkan Tuhan itu akan jauh lebih ringan gitu. Sampai akhirnya suatu hari, beberapa minggu lalu,
istri saya sempat ngobrol gitu ke saya gitu, bilangin kalau kamu kan pengen dapat penghasilan yang cukup untuk ya bayar segala macam kewajiban kita, untuk mencapai impian-impian kita. Ya kamu harus ini dong, harus berdoa dong kayak gitu. Minta dong sama Tuhan apa yang kamu inginkan gitu. Dan secara refleks gitu saya juga bilang, iya kok ini udah usaha kok, udah ngelakuin ini, ngelakuin itu, aku juga udah punya plan ini itu gitu. Tanpa sadar yang saya sebutin itu adalah saya mengandalkan diri saya sendiri gitu. Merasa mampu, merasa bisa, merasa jago gitu. Akhirnya mengandalkan diri saya sendiri. Dan di momen itu saya jawab seperti itu, tapi akhirnya ya udahlah, yuk kita berdoa bareng lagi gitu. Kalau di Katolik itu ada doa novena lah kayak gitu. By the way, ini tidak mengerucut ke salah satu agama ya, maksudnya berdoa ini apapun agamamu, saya rasa ini akan relate ya. Jadi nggak spesifik ke agama tertentu saja. Ini untuk semua agama ya. Terus akhirnya saya berdoa tuh sama istri saya, berdoa satu hari, di malam itu saya berdoa, besoknya berdoa lagi. Dan di situ saya sih ngerasa ya lebih plong ya, lebih plong dan di situ saya kayak dapat pencerahan bahwa kenapa saya selama ini balik lagi ngandelin diri saya, kenapa saya kok lupa gitu ya sama Tuhan gitu. Mungkin kadang kita itu ketika kita happy itu kita lupa sama Tuhan, tapi ketika kita udah drop, kita jatuh, itu kita baru ingat lagi gitu sama Tuhan. Masa kita harus down dulu, harus drop dulu baru kita bisa deket sama Tuhan gitu kan. Masa Tuhan perlu bikin kita down dulu baru bisa deket lagi sama dia gitu. Kan sebaiknya enggak gitu kan, enggak perlu sampai drop down gitu, tapi kita udah menyadari dan kita bisa dekat sama Tuhan dan menyertakan Tuhan di perjalanan kita seperti itu. Akhirnya terus beberapa waktu berlalu, kami lebih rutin berdoa. Saya baru nyadar, oh iya ya, sejak berdoa itu kayaknya banyak urusan itu kayak dilancarkan, dimudahkan gitu. Kayak misalnya ya anak saya beberapa waktu lalu kayak sering sakit, sering ke rumah sakit, batuk, pilek apa segala macam, sekarang udah getting better gitu. Terus salah satu teman saya waktu dulu kuliah juga tiba-tiba kontak karena dia mau ngadain training buat perusahaannya dan ngundang saya jadi pembicara, kan dapat extra income gitu ya dari sana. Terus pekerjaan juga saya merasa jauh lebih lancar, dan juga ada beberapa opportunity yang datang kayak gitu. Jadi saya ngerasa banyak banget hal-hal yang dimudahkan ketika kita menyertakan Tuhan kayak gitu. Dan saya juga merasa ada kegalauan juga di dalam diri saya ketika saya udah mau masuk usia 32 tahun gitu. Di bulan Februari nanti. Dimana di momen itu saya ngerasa, wah, aku udah mau 32 nih. Udah bukan anak muda usia 20-an lagi gitu kan, yang mungkin perjalanannya masih cukup panjang dan masih banyak hal yang bisa dieksplor. Tapi aku sekarang udah mau 32 tahun nih. Bayangin 8 tahun lagi aku udah 40 tahun. udah tua banget kayak gitu. Dan
Terus aku bisa mencapai berbagai macam tujuan-tujuanku dalam hidup ini gitu. Dan pertanyaan yang akhirnya muncul ke dalam diriku adalah, apa sih yang sebenarnya paling aku cari gitu selama ini? Apa yang mau aku improve dalam diriku untuk nanti di usia 32 tahun nanti? Untuk sampai menuju 40 tuh aku itu mau gimana gitu. Dan dari situ saya juga akhirnya dapat insight bahwa ada beberapa hal yang mungkin akan saya ceritakan juga di episode-episode selanjutnya. Seperti misalnya, saya jadi ingat bahwa dulu itu saya orang yang mungkin punya mimpi besar gitu ya. Kayak bisa jadi manajer di usia muda, bisa achieve dapat rekor muri dulu, nulis buku ketika waktu itu masih kuliah, dan podcastku juga udah ya banyak dapat penghargaan dari Spotify juga. Baru-baru juga dapat top 5 self care of the year ya. Top 5 podcast self care of the year dari Spotify juga. Thank you to Spotify untuk penghargaannya. Terus what next gitu. Aku udah mencapai ini, berbagai macam hal yang mau ku dapetin. Terus selanjutnya apa lagi kayak gitu. Dan dari situ ada beberapa insight yang saya dapat belakangan ini, bahwa hidup itu kita harus melihatnya secara besaran. Kita punya berbagai macam aspek hidup. Nggak cuma sekedar kerjaan atau keuangan, tapi ada spiritual, ada relationship. Terus saya juga bikin satu aspek, yaitu aspek leadership juga harus kita perhatikan. Dan di momen itu saya memutuskan untuk berani untuk bermimpi besar lagi. Ya. Jadi kalau mungkin sebelumnya udah mencapai berbagai macam hal, nextnya saya mau mencapai berbagai macam hal luar biasa lagi gitu di berbagai aspek kehidupan saya yang mungkin akan saya share di episode-episode selanjutnya. Tapi poinnya adalah, ketika saya mulai lebih rajin berdoa, lebih dekat gitu ya sama Tuhan, karena doa kan kita kayak ngobrol ya sama Tuhan, terus kita kasih tahu apa keinginan kita berserah sama plan-nya Tuhan, meskipun kita juga punya pengharapan juga seperti itu kan. Dari situ ya tadi banyak banget hal-hal positif yang saya dapat, dan akhirnya berbagai macam hal itu dilancarkan. Dan dari episode kali ini yang mau saya sampaikan adalah, ya selain podcast ini juga menjadi reminder buat diri saya juga mau nge-remind untuk kamu yang dengerin episode kali ini. Kalau kamu ngerasa hidupmu itu mungkin berat gitu, dan sedangkan kamu udah berusaha semaksimal mungkin dalam hidupmu, bisa jadi kamu selama ini hanya mengandalkan dirimu aja gitu. Kenapa enggak kamu juga bisa mengandalkan Tuhan dalam perjalananmu untuk menjaga kamu gitu ya, untuk memberikan kamu kebijaksanaan, kekuatan, dan lain-lainnya untuk bisa melewati berbagai macam tantangan dalam hidup. Ya, jadi apapun agamamu, kamu perlu melibatkan Tuhan di dalam perjalananmu agar beban yang kamu pikul itu nggak cuma kamu sendiri, tapi ada Tuhan yang akan bantu kamu untuk memikul beban itu untuk ngebantu kamu. Mungkin itu sharing kali ini. Semoga episode ini bisa bermanfaat buat kamu. Ini salah satu renungan saya juga beberapa waktu belakangan ini, dan saya rasa saya mau share di episode ini untuk bisa jadi inspirasi dan manfaat juga buat kamu. Semoga bisa
menginspirasi ya. Dan kalau kamu merasa podcast ini cukup menginspirasi dan bermanfaat, kamu bisa share juga ke orang-orang terdekatmu agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.